Lanjut lagi nih ya, kita kalau lagi ibadah nih bener banget nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Suka ngerasa nggak kalau kita itu suka nggak khusyuk, suka was-was kalau lagi sendiri, ada aja godaannya. Gimana caranya nih ya, biar kita merasa tetap dalam pantauan Allah gitu loh. Kalau kadang-kadang kita dipantau sama orang tua atau dipantau sama mertua tuh bisa sholatnya khusyuk. Kira nggak ada yang mantau, abis tuh semuanya cepet-cepet semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Ini coba mau izin penjelasan dari guru kita nih, Ustadz Syam, mau izin silakan Ustadz Syam. Baik. Kalau imam Iya. terus ada calon mertuanya di belakang Oh, gimana? Lebih itu? semangat Oh, Ustaz. pasti semangat. Oh, Masya Allah. Oh kalau lagi mampir di mall ngimamin ya kan sama teman berdua dulu, bertiga sama teman. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Rakaat pertama teman doang amin amin. Bacanya kul huwallah. Pas rakaat kedua tiba-tiba kayaknya tambah banyak jamaah ini. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wih rame. Awalnya dia mau baca An-Nas langsung dia ganti ayat kursi yang lebih keren. Karena yang namanya tambahan manusia di belakang, tambahan makmumnya. Apakah itu bisa disebabkan karena dia tidak khusyuk? Khusyuk sebenarnya maknanya adalah mengosongkan hati atau tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan makna ikhlas itu sendiri, ikhlas. Maka kan dikatakan dalam surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia Allah adalah Esa. Kenapa kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah Esa atau tunggal atau bisa juga diartikan yang selalu nomor satu. Supaya tidak ada yang nomor satu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi prioritas utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan bahwasanya bagaimana cara agar hati kita selalu khusyuk, bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita meyakini bahwa Allah adalah prioritas nomor satu. Kadangkala kita tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala prioritas nomor satu. Bagaimana ceritanya? Karena kadangkala orang sudah mau menuju sholatnya dia masih buka Instastory teman-temannya, dia masih buka status WA temannya, dia masih melihat apa yang masuk segala macam. Padahal dia sudah mau mulai untuk bertakbir, dia sudah mau mulai untuk takbiratul ihram. Suatu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai memimpin yang namanya sholat jamaah di masjid pada saat itu dalam riwayat disebutkan sholat zuhur. Ketika beliau selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur bersama para sahabat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya kan setelah sholat itu dia ngadep belakang, kemudian dia berbincang-bincang bersama para sahabat, atau kalau sholat subuh Rasulullah menghadap belakang, kemudian Rasulullah katakan ada yang punya mimpi tadi malam, biasanya seperti itu. Rasulullah SAW selalu seperti itu. Wabil khusus sholat subuh. Kalau sholat zuhur biasanya menghadap ke belakang, ngobrol sama sahabatnya, ada apa hari ini, ada pertanyaan. Karena Rasulullah bukan hanya pemimpin negara, bukan hanya pemimpin agama, tapi juga ternyata dia juga melayani orang yang datang untuk bertanya. Buktinya banyak sekali hadis-hadis kita dapatkan pertanyaan-pertanyaan daripada perempuan, ya termasuk surah At-Tahrim. Kenapa turun? Karena ada perempuan yang bertanya kepada baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi menyukai untuk meminum madu, dan ini semua adalah tugas berat yang diemban oleh Rasulullah SAW. Maka suatu ketika selesai salat zuhur Rasulullah pimpin, itu Rasulullah langsung bergegas pergi. Bergegas pergi meninggalkan para sahabat. Maka kata sahabat, ini ada apa? Tumben Rasulullah langsung pergi. Maka ketika Rasulullah kembali lagi ke dalam masjid ditanya oleh para sahabat, apa yang mengganggumu ya Rasulullah? Kenapa engkau langsung bergegas pergi? Biasanya engkau menemani kami atau setelah sholat engkau berwirid bersama kami, berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ada satu harta di rumah ini belum saya keluarkan. Ada satu harta belum saya bagikan. Maka saya takut ini akan menghalangi saya untuk bertawajuh dengan Allah. Ini akan menghalangi saya untuk berkonsentrasi dalam ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih ada dunia di dalam rumah saya. Tapi teman-teman sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, jangan salah paham. Rasulullah adalah orang yang paling khusyuk dalam ibadahnya. Tapi Rasulullah tidak meninggalkan yang namanya sosial. Ingat nggak ketika Rasulullah SAW mau ambil surah panjang di dalam sholatnya, ketika dia mau ambil surah panjang dalam sholatnya, dia tiba-tiba mengganti surahnya menjadi surah pendek. Kenapa? Terdengar ada suara anak kecil di rumahnya. Terdengar ada suara anak kecil di rumah. Padahal jauh loh, masjid dengan rumah itu jauh. Tapi ketika Rasulullah SAW biasanya kalau sholat subuh ngambil surah-surah panjang. Abasa, An-Naba, Amma Yatasa'alun. Pada saat itu beliau mengambil misalnya contoh surah yang lebih pendek daripada itu. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau lupa kalau ini sholat subuh?
Apakah engkau tidak tahu kalau ini sholat subuh engkau tidak sadar? Maka kata Nabi, saya sadar. Tapi kenapa engkau bacanya pendek? Kata Nabi, saya mendengar ada suara anak kecil menangis di rumahnya. Saya takutnya bapaknya dari sini sholat dan ibunya tidak sanggup kewalahan di Masya rumahnya. Allah. Jadi khusyuk itu bukan berarti kita tidak peduli dengan sekitar, tidak. Betul. Tapi di hati kita Allah Subhanahu wa taala nomor satu. Mungkin kita Masya sholat masih memikirkan yang lain, tapi yang jelas Allah prioritas Iya, utama. jadi kita juga ada sedikit sedikit himbauan buat para imam semuanya ya. Kalau lagi Kenapa sholat itu? Jumat tiba-tiba hujan, ada jamaah yang di luar, itu surutnya harusnya Oh iya, dipendekin. iya Bukan dong. makin dipanjangin, kalau dipanjangin Allah. itu lepek semua nanti di luar kasihan. Nggak sadar juga. ya. Iya. Yang lebih parah kalau di Apa tuh? bandara. Oh iya Ya benar. Allah. Bener banget sudah mau terbang, panjang bacanya mati. Ketinggalan pesawat semua nanti. Besok-besok Suruh beli kalau tiket sholat di ulang. luar bawa payung. Bawa payung. Kalau di airport gimana dong? Ini Masya Allah luar biasa. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih tadi mungkin yang sudah mengirimkan nomor teleponnya ke email Islam Itu Indah. Sekarang waktunya Islam Itu Indah menelpon Anda. Ini langsung aja ada curhat online. Silahkan sudah tersambungkah? Assalamualaikum. Halo. Ada gambarnya kah? Halo, assalamualaikum.